Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya di seluruh dunia. Kali ini saya akan mengulas di kenapa sih kok bisa klep itu bisa bisa ngobos, jarene wong ngobos, terus starter nggak bisa. Apa sih kendalanya pada klep? Nah, ini salah satu diantaranya, dulur. Ini salah satu diantaranya, bukan semuanya ya, dulur. Ini salah satu diantaranya. Jadi rata-rata di Honda, untuk Honda lama, Fit, Grand, Supra 125, Supra X, Revo, tipe-tipe itu, kenapa sih kok motor itu bisa bocor kompresinya? Selain piston longgar, ini dulur yang terjadi pada klep. Nah, posisi klep kelihatan ya dulur ya, kelihatan. Wah, nah begini saudaraku, kenapa kok bisa motor itu ngobos? Artinya apa? Kompresi itu blong. Ini dulu salah satu diantaranya. Saya terangkan dulu dari awal. Motor itu berasap, efeknya itu akan ke ruang bakar, dan ruang bakar itu pasti kotorannya tebal. Kalau motor normal tidak mungkin kotorannya tebal. Ya setebal-tebalnya dia itu masih dia tersedot oleh knalpot, keluar ke knalpot. Tapi kalau motor berasap itu tidak mungkin dia ke knalpot semua, karena sangat banyak oli di atas. Posisinya kan piston di sini ya dulur, ini posisi ruang bakar di sini. Nah, di sini ruang bakar. Ketika pembakaran terjadi, itu di sini masih ada sisa-sisa oli yang terbakar tertinggal di sini. Nah, tidak mungkin ke knalpot. Ini dulur ya, ini dari karburator, klep innya ini. Nah, ini kelihatan ya, ini. Terus ini untuk buangnya ke knalpot. Jadi ketika terjadi pembakaran di sini, kan rata-rata hasil bakar itu kan keluar ke knalpot. Tapi ini ada tersisa di sini. Kenapa? Oli. Karena olinya di sini terlalu banyak, jadi tidak bisa keluar semua. Efeknya dia akan menggumpal seperti ini dulur. Nah, ini ciri khasnya. Ini. Nah, jika dia kotorannya ini ada sisanya menempel di tayung klep, di sini ya, dulur, kelihatan ya, di sini atau di celah-celahnya sini, dengan sangat otomatis kompresi blong, motor tidak bisa hidup. Ada yang terganjal sedikit bisa hidup, tapi larinya berat, di start pagi susah. Ciri khasnya. Kalau panas nggak bisa lari karena kompresinya nggak bisa full. Itu dulur. Itu kalau sampai dia terganjalnya di sela-sela sini dulur. Sini saudaraku ya, sini di sela-sela sini. Ketika menutup dia tidak bisa rapat, tapi masih ada celah kebuka. Itu efeknya akan ngobosnya kompresi. Begitu. Nah, kenapa motor itu mogok? Nah, ciri khasnya kenapa kalau kita bisa menentukan bahwa motor itu berasap atau tidak sesuai pengalaman, keraknya di sini itu tebal. Kalau tebalnya begini pasti motor itu berasap. Tapi kalau hanya gosong itu motor normal dulu. Hati-hati dengan borosnya karburator dan motor itu berasap. Berasapnya motor itu makan oli dulur. Karena dari piston sini yang masuk ke sini, piston ke ruang bakar sini, dia ringnya bocor, ring olinya. Makanya olinya masuk ke atas ini. Makanya kenapa oli mesin bisa habis, karena dibakar oleh api di sini. Nah, tersisanya oli itu di sini. Nah, ini menempel ini. Nah, itu dulu. Jadi kalau sudah terjepit kotorannya di sini, ada sisa kotoran yang jatuh terjepit di sini, otomatis dia akan mogok. Tapi walaupun berasap, yang penting kotorannya ini tidak jatuh tepat di payungnya sini atau dia keluar ke knalpot sana. Kan begini ya dulu. Nah, naik turun begini. Ketika dia keluarnya cepat dan dia jatuhnya tidak tepat pada payungnya, keluar knalpot kotorannya, itu otomatis motor masih bisa jalan.
Tapi ketika menutup begini dan dia terganjal oleh kotoran, pasti motor itu mogok gitu. Ataupun kalaupun dia bisa hidup dan dipaksa setar bisa hidup, jalannya tidak bisa normal dan tidak bisa punya tenaga itu dulur. Dia kalau pagi susah dengan ciri khasnya itu dulur. Itu ciri-ciri kenapa toh motor itu bisa bisa hilang kompresi selain piston. Kenapa bisa hilang kompresi, kenapa sampai menggumpal kotoran, kenapa prosesnya, kenapa bisa berasap, karena oli masuk di sini, dibakar oleh api, akhirnya masuknya ke knalpot. Ketika digas, oli dibakar oleh api, akhirnya timbul asap. Itu tuh makanya kenapa asapnya biru. Nah, itu bocornya di sini terjadinya. Dari piston ke sini terbakar di sini, akhirnya keluar. Dengan sangat otomatis kinerja busi di sini jadi terganggu dulur. Makanya kenapa kalau motor berasap diganti busi itu langsung sembuh, langsung hidup. Kenapa? Karena posisi busi itu masih baru. Gitu. Jadi kalau busi itu sudah busi-busi lama, basah tidak dikeringkan, susah hidup dulur. Kadang ada ya, sini sedikit cerita, ada orang itu perjalanan jauh terus mogok, motornya berasap, mas diganti busi saja mas, ya jelas langsung hidup lah, namanya busi baru. Iya toh dulur, busi baru. Terus walaupun di sini terbakar ada asap, ada oli, tapi kan kalau busi baru itu kuat, kinerjanya masih sempurna semua, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kami ulangi, busi baru dengan kondisi motor yang berasap tidak akan bertahan lama. Itu logikanya dulu. Jadi kita mikirnya yang mudah-mudah aja dulu. Gitu. Jadi banyak pertanyaan, kenapa sih mas, motor itu kok bisa berasap? Kenapa kok bisa oli mesin itu habis? Logikanya begitu dulu. Ring piston itu bocor dan masuk ke ruangan sini. Dan untuk penyebab lain nanti akan ada video berikutnya dulu. Ini saya jelaskan di klep dulu. Ring olinya bocor masuk di sini dan di sini terbakar, otomatis oli mesin berkurang. Makanya nyapa lek motor kebun ya sampai ngancing ya sepurone yo kebacot sing duwe. Ya bagaimana dulur, wong jenenge motor yang kebun kan otomatis kerjane berat, jadi oli diperhatikan gitu. Lek kadung oline entek, motor ngancing, itu biayanya gak sidik dulu. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang belum stabil kan, kasihan gitu. Makanya kami beritahukan, walaupun motor kebun, motor apapun itu jangan lupa perhatikan olinya. Itu dulur. Jadi sudah jelas ya dulur, kenapa motor bisa blong kompresi, penyebabnya apa, dan kalau dibuka itu kenapa bisa terganjal dan efeknya bagaimana. Dulu sudah tahu semua, sudah saya jelaskan. Ini untuk posisi di klep saja. Nanti untuk di bos klep dan yang lain untuk piston berikutnya, kedepannya nanti akan saya videokan video berikutnya. Oke dulur, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.